Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat Natal saya ucapkan untuk kita sekalian. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita dan damai-Nya Natal senantiasa kita rasakan dalam hati kita. Jemaat yang terkasih, bagaimana suasana Natal pada saat ini? Kiranya kita semua bersama-sama dapat merasakan sukacita Natal. Terlebih bila di bulan Desember biasanya turun hujan, namun Natal kali ini sepertinya kita tidak merasakan yang namanya musim hujan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita akan merenungkan sebuah pesan Natal tentang bagaimana kita memberikan hadiah untuk orang terkasih. Bagaimana? Apakah Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menerima hadiah Natal? Atau mungkin sudah menyiapkan dan sudah memberikan kado Natal yang terbaik untuk saudara ataupun teman-teman atau yang lain? Tentu merupakan hal yang menyenangkan ketika kita mendapatkan suatu hadiah Natal. Bapak, Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, memberikan suatu hadiah atau sesuatu bingkisan untuk orang lain, tentu kita sudah mempersiapkannya dengan baik. Tentu kita sudah mungkin membungkusnya dengan bungkus yang cantik, dengan kertas ataupun dengan warna-warni yang cerah dan menyenangkan. Itu merupakan usaha kita untuk memberikan kado yang terbaik untuk saudara-saudara kita yang terkasih. Namun pertanyaannya bagi kita sekalian, hadiah apakah yang sudah kita siapkan untuk Tuhan? Akankah kita sudah mempersiapkan hadiah yang terbaik untuk Tuhan? Lalu mungkin pertanyaan reflektif selanjutnya adalah, apakah kita bisa memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan? Lalu mungkin kita kembali mengingat ke dalam diri kita, bahwa sekali lagi kita merasa bahwa kita ini berdosa. Sekali lagi kita merasa bahwa kita ini tidak pantas untuk hadir ke hadirat Tuhan. Oleh karena itu saya pernah mendengar ada banyak orang yang kemudian bicara, pantaskah saya untuk datang ke hadirat Tuhan sedangkan saya ini berdosa? Pantaskah saya datang ke hadirat Tuhan sedangkan saya ini banyak melakukan hal-hal yang tidak pantas, sehingga orang menyebut saya berdosa? Pantaskah saya datang ke hadirat Tuhan dan memberikan hadiah untuk Tuhan? Apakah pantas hadiah yang saya berikan jika saya tidak layak di hadapan Tuhan? Untuk menjawabnya, mari kita membaca bacaan kita pada pagi hari ini. Dan bacaan ini juga masih mengacu pada bacaan yang kita pakai di hari Natal yang lalu, yaitu dari Lukas 2. Ayatnya saya ambil yang 15 dan 16. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah, kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Demikian firman Tuhan. Kita tahu kisah Natal yang lain pasti tentang orang Majus yang membawa persembahan, dan persembahan itu mahal harganya. Itu seringkali yang membuat mindset kita tentang persembahan. Oke, persembahan yang terbaik. Tapi apakah persembahan yang terbaik itu selalu persembahan yang mahal? Apakah persembahan yang layak itu selalu harus segala sesuatu yang mahal harganya? Tentu tidak. Contohnya adalah para gembala. Kita tentu tahu dan sangat familiar dengan kisah-kisah Natal. Kita tentu tahu siapa sih para gembala ini. Tentu mereka bukan orang yang spesial. Mereka orang yang dipinggirkan. Mereka dipinggirkan bukan hanya karena status sosial mereka yang rendah, bukan hanya karena mereka miskin, bukan hanya karena mereka kemudian harus hidup terpisah karena mereka mengembalakan domba,
tetapi juga ada image yang sangat negatif yang dilekatkan pada para gembala ini, sehingga mereka dianggap sebagai orang-orang yang tidak layak. Dan mungkin ada di antara mereka juga yang dianggap berdosa atau tidak layak masuk dalam golongan sosial masyarakat pada umumnya saat itu. Namun yang menarik adalah justru pernyataan malaikat bahwa telah lahir juru selamat di kota Daud itu diberikan pertama kali untuk para gembala. Mereka yang disisihkan dari masyarakat, mereka yang bahkan dianggap tidak layak. Yang lebih menarik adalah para gembala yang tidak memikirkan hal itu. Para gembala yang kemudian segera cepat-cepat untuk datang kepada Tuhan dan merasa bahwa kehadiran mereka jauh lebih berharga. Meskipun mereka tahu mungkin bahwa mereka adalah orang-orang yang tidak layak di hadapan Tuhan. Namun mereka mau untuk cepat-cepat datang melihat Sang Juru Selamat yang sudah lahir. Dari cerita ini kita dapat mengambil sebuah makna bahwa untuk memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan tidak dilihat dari harganya, tidak dilihat dari berapa mahal yang bisa kita persembahkan untuk Tuhan. Atau mungkin pun kita ini berdosa, namun Tuhan tidak melihat itu. Yang Tuhan lihat adalah kesungguhan hati kita untuk datang kepadanya. Kesungguhan hati kita untuk bersedia menyambut Dia yang datang. Percayalah bahwa bagaimanapun keadaan kita, setidak layak apapun kita di hadapan Tuhan, kita masih diterima. Tuhan akan senantiasa menerima pemberian kita, meskipun pemberian kita dipandang tidak layak di mata manusia. Ingatlah bahwa yang Tuhan lihat bukan apa yang dilihat mata manusia, melainkan hati. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bawa perenungan kita di dalam Tuhan dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa, kami sungguh bersuka cita karena saat ini Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk merasakan damainya Natal. Kami mengakui ya Allah, bahwa kami ini bukanlah manusia yang sempurna. Kami manusia yang rapuh. Kami manusia yang penuh dosa. Acap kali kami merasa bahwa kami tidak layak datang di hadirat-Mu, apalagi untuk membawa setiap persembahan kami, membawa hidup kami ke dalam Tuhan. Namun melalui cerita para gembala, kami diteguhkan bahwa apapun keadaan kami, apapun dosa yang kami perbuat, sebagaimanapun kami tidak layak di hadapan manusia, namun ketika kami mau memberi diri untuk datang ke hadirat-Mu, Tuhan melayakkan kami. Tuhan membuka tangannya dan merangkul kami. Oleh karena itu pada pagi hari ini Tuhan, kami membawa setiap kerinduan hati kami untuk datang ke hadirat Tuhan. Dan inilah kami ya Tuhan, anak-anak-Mu yang mungkin tidak layak untuk memberikan persembahan atau hadiah yang terbaik. Namun inilah kami dengan segala keberadaan kami. Dan kiranya Tuhan bersedia untuk menerima setiap persembahan kami. Dan kiranya Tuhan bersedia untuk menerima seluruh hidup kami. Dan biarlah kami senantiasa diperbarui di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah untuk setiap kasih karunia yang senantiasa kami rasakan. Mampukan kami untuk senantiasa mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Inilah doa kami ya Allah, yang kami pinta di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, yang sudah lahir ke dunia ini. Amin. Demikian lentera kita pada pagi hari ini. Kiranya pada Natal ini kita senantiasa mengingat untuk bisa menghadiahkan yang terbaik untuk Tuhan.
apapun keadaan kita, siapapun kita, atau apapun yang kita perbuat, jangan pernah malu di hadapan Tuhan. Datanglah, sembahlah Dia yang hadir, maka Dia akan merangkulmu dengan naungan cinta kasih-Nya. Dan kiranya setiap langkah kehidupan kita senantiasa diperbarui dan menjadi semakin baik dan lebih baik lagi untuk kedepannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan selamat menyongsong tahun yang baru.